datang dalam ibadah online GPI Kota Tuayan dan Pasar Bali. Saya percaya saudara saat ini telah siap untuk menyembah Tuhan dengan membawa hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan ibadah kita pada hari ini juga akan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, roti dan anggur juga akan kita siapkan. Kita mau mulai ibadah kita angkat satu lagu Kasih Setiamu Lebih Dari Hidup. Haleluya. Engkau senantiasa ada pada kami. Engkau
bagikan sahabat bagi kami ya Bapa, selalu menyertai kami. Rancangan-Mu tidak pernah gagal. Apapun yang Kau lakukan, itu adalah mendatangkan kebaikan bagi kami. Saat ini kami datang ya Bapa, membawa persembahan syukur kami kepada Engkau. Biarlah Tuhan syukur kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Dimanapun jemaat Kota Tua yang berada, Engkau melawat mereka dengan kasih setia-Mu yang tiada batasnya. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menyembah nama-Mu. Haleluya, amin. Siap untuk memuji nama Tuhan, kita mau angkat satu lagu, Ku Diberi Kuasa. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita buka hati dan pikiran kita terima Roh Kudus-Nya untuk mengurapi kita senantiasa. Kita mau angkat satu lagu, kita nyanyikan Yesus Ku Cinta Kau.
pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan penuh sukacita kita menghadap Tuhan untuk menerima berkat kehidupan. Mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami berbahagia di hadapanmu ya Allah. Sebab kasih sayang Tuhanlah yang telah memelihara, berkat Tuhan yang mencukupkan, topangan Tuhan yang membuat kami kokoh berdiri sampai pada pagi hari ini. Bersama dengan umat-umatmu dimanapun yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online, baik dari tempat ini bahkan melalui ibadah-ibadah online lainnya. Kiranya berkat rohani turun kepada setiap hati yang bersungguh-sungguh kepadamu ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, firman-Mu akan kami dengarkan. Biarlah urapan Tuhan turun bagi kami masing-masing, supaya kami dapat menerima berkat firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita membaca di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 7 hingga yang ke-17. Wahyu pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah salah satu surat yang dituliskan, yang ditujukan kepada jemaat Philadelphia. Dari 7 surat yang dituliskan kepada 7 jemaat yang ada pada masa itu. Ketujuh jemaat ini sedang melambangkan kehidupan gereja bahkan sampai hari-hari ini. Lebih jelas lagi, ketujuh jemaat ini yang memperoleh teguran-teguran, bahkan hanya ada satu jemaat yang memperoleh pujian. Ini menggambarkan kehidupan orang-orang yang mengikut Yesus hari-hari ini. Kita mengalami banyak kesesakan, ya, karena memang firman Allah berkata kita bukan dari dunia ini. Bahkan kita seolah-olah dikatakan seperti domba di antara serigala. Kesesakan-kesesakan ini sepertinya pintu kehidupan bagi kita itu tertutup rapat. Pintu bagi kita itu seolah-olah ada palang-palang yang kuat yang menutup. Kehidupan kita seolah-olah tidak ada kepastian. Karena itu kita memerlukan kunci kehidupan untuk membuka pintu-pintu pada kehidupan kita. Siapakah yang harus membuka pintu-pintu kehidupan kita?
yaitu Kristus sendiri. Karena itu, milikilah dia yang memiliki kunci kerajaan Daud. Dituliskan di sini, inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Daud adalah Raja Israel yang selalu membawa kemenangan di dalam peperangannya. Sebab Daud menyertakan Yahweh, menyertakan Allah Israel, panji-panji Israel, yaitu Allah Yahweh yang menjadi kunci kemenangan Daud. Bendera Daud adalah lambang kemenangan. Bendera Daud adalah kunci kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Kehadiran Yesus Kristus di tengah tujuh jemaat yang kepada mereka masing-masing diberikan surat isinya teguran ataupun pujian ataupun kecaman dari Allah. Demikianlah hendaknya Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Yesus itu adalah kunci kehidupan kita. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak, yaitu Kristus Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa memiliki Kristus, dia memiliki kunci kehidupan. Kunci Daud adalah yang membawa kemenangan. Kemenangan Daud adalah memperluas wilayah kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus lahir dari keturunan Daud. Oleh sebab itu Daud memulihkan Injil bagi kehidupannya yang pertama, juga bagi kehidupan umat Israel. Karena itu Yesus Kristus adalah kunci untuk membawa kemenangan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Ketika Paulus menemukan Kristus, atau paling tidak Paulus ditangkap oleh Kristus, Paulus merubah pemikirannya tentang apa yang paling berharga dalam kehidupannya. Ketika Paulus telah menemukan dan menerima Kristus dalam hidupnya, dia berkata, yang lain itu, segala yang aku peroleh di masa lalu, semuanya dianggap sampah oleh Paulus. Sebab Paulus telah memiliki kunci kehidupan yang akan membuka segala sesuatu di dalam kehidupan Paulus. Ketika kita telah memiliki kunci, maka kunci itu harus dipergunakan, Bapak Ibu. Bodohlah seseorang jika hendak masuk ke dalam rumah yang sedang terkunci, sementara dia memiliki kunci tetapi dia membongkar pintu untuk masuk. Artinya orang itu sama dengan pencuri. Ketika kita telah memegang Kristus dalam kehidupan kita, maka Kristus itulah yang akan menjadi kunci yang akan membuka kehidupan kita. Dia akan membuka keluarga kita yang selama ini mengalami kebuntuan dalam hubungan. Dia akan membuka pelayanan kita yang selama ini tanpa arah, tanpa tujuan. Dia akan membuka usaha kita, dia akan membuka pekerjaan kita. Dia akan memperjelas masa depan kita. Dia akan membuka kehidupan kita yang selama ini ditutupi oleh kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Kristus ada bersama dengan kita, maka kita akan sampai kepada tujuan. Kita akan sampai ke puncak.
Tidak ada yang bisa menutup ketika Tuhan, ketika Kristus Yesus mulai berkarya di dalam kehidupan seseorang. Maka tidak ada orang, tidak ada kuasa dari manapun yang dapat menutup kembali sesuatu atau pintu kehidupan yang telah dibuka oleh Kristus Yesus. Demikian pula Bapak Ibu, jika Tuhan yang menutup pintu, hal yang sama juga tidak ada orang, tidak ada kekuatan manapun yang dapat membukanya. Manusia dan lingkungan, keadaan, bahkan tidak bisa menutup kehidupan kita yang telah diperkenankan oleh Kristus Yesus. Israel ketika berhadapan dengan Laut Tiberau, laut terbelah dua. Laut tidak mampu membendung perjalanan umat Tuhan untuk sampai ke tanah perjanjian. Ketika Yosua bersama umat Tuhan berhadapan dengan tembok Yeriko, tembok yang kokoh, kuat, teguh sekalipun tidak akan tahan di hadapan orang-orang kudus Tuhan. Tidak ada satu kelemahan, tidak ada satu penyakit, tidak ada satu penghalang yang dapat menghalangi karya Kristus ketika Dia telah membuka jalan bagi umatnya. Derasnya arus sungai Yordan tidak dapat menghentikan umat Tuhan untuk menyeberang ke tanah perjanjian. Panasnya terik padang gurun, dinginnya padang gurun di waktu malam, dan terik panas ketika siang hari tidak dapat menahan kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, perhatian Tuhan bagi umatnya Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang menjadi pergumulan kita pada hari-hari ini? Ketika kita begitu susah, ketika kita menghadapi kebuntuan, bahkan ketika kita berhadapan dengan sakit penyakit, bahkan maut sekalipun. Bagi orang yang telah memegang kunci kehidupan, pada mereka Tuhan akan berkata Efata, terbukalah. Terbukalah mata yang selama ini tidak dapat melihat karya Tuhan. Terbukalah telinga yang selama ini tidak dapat mendengarkan suara Tuhan. Terbukalah hati yang selama ini tertutup oleh kegelapan. Sebab Kristus adalah kunci yang membuka kehidupan setiap orang. Tetapi dituliskan di dalam Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Barang siapa yang membuka pintu kehidupannya bagiku, maka aku akan masuk dan aku akan tinggal bersama-sama dengan dia. Maka dia akan menikmati aku dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sebelum kita memiliki kunci dan sebelum kita mempergunakan kunci itu, pertama-tama kita harus membuka hidup kita. Membiarkan Kristus masuk di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mulai berdoa. Supaya kita bisa mulai berkonsentrasi mendoakan keadaan dunia saat ini. Supaya kita bisa mulai mempercayai firman Allah, membaca, merenungkan firman Allah. Supaya kita mulai menyadari bahwa keselamatan adalah mutlak diperlukan, dibutuhkan oleh setiap umat manusia. Tanpa Kristus, tidak ada pintu yang terbuka. Tanpa Kristus, tidak ada hati yang bertobat. Tanpa Kristus, tidak ada pintu keselamatan bagi jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan
Kujadikan Soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan dituliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dan dari Allahku, dan namaku yang baru. Ketika Allah telah memberikan kita Kristus di dalam kasih karunia-Nya, dan Kristus telah bekerja di dalam kehidupan kita, artinya kita telah menerima segala kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Maka ayat yang ke-10 dituliskan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan akan menjadi jaminan kehidupan kita. Dikatakan mahkota kita ini tidak akan diambil oleh siapapun. Anugerah Kristus bagi kita ini tidak akan diambil, dirampas oleh siapapun. Dikatakan kita ini lemah, kita ini adalah bentukan dari tanah liat. Tetapi Tuhan tidak menilai melihat kelemahan-kelemahan kita. Tetapi apa yang Tuhan mau lihat ke dalam kehidupan kita, adakah iman, adakah kepercayaan, adakah keyakinan akan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang Allah hendak cari dalam kehidupan kita. Allah tidak mencari segala kemampuan-kemampuan kita, kecakapan-kecakapan kita, kehebatan kita. Sebab semuanya itu akan kita lepaskan. Bahkan itu bisa menjadi senjata yang akan menghancurkan kehidupan kita. Tetapi Allah mencari iman. Sehingga dikatakan, jika anak manusia datang kedua kali, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Hari-hari ini keadaan membuat kita tidak terkontrol. Pendeta tidak bisa mengontrol kehidupan jemaat-jemaatnya. Para majelis penatua diaken tidak bisa mengontrol bagaimana pertumbuhan iman jemaat-jemaat Tuhan. Pertemuan-pertemuan yang masih terbatas, aktivitas rutinitas kita, berdoa bersama, ibadah bersama, membaca Alkitab bersama masih sangat terbatas. Siapa yang tahu kalau kita masih tekun berdoa? Siapa yang tahu kalau kita masih membaca Alkitab? Siapa yang tahu kalau kita ini masih beriman teguh kepada Kristus ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang benar-benar menghimpit kehidupan kita? Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi hanya orang-orang yang memiliki Kristus dalam hidupnya yang dapat bertahan di zaman ini. Hanya orang-orang yang teguh di dalam Kristus yang akan tetap kokoh berdiri di zaman yang gelap ini. Hanya orang-orang yang hidupnya diterangi oleh terang Kristus yang dapat memberi cahaya dari dalam kehidupannya. Hanya orang-orang yang menerima aliran air kehidupan dari Kristus Yesus yang dapat memancarkan aliran air kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya di zaman yang begitu susah hari-hari ini. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 2 Timotius 3 ayat 1-9, saya membacakan beberapa ayat saja. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat,
tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, dan seterusnya. Rasul Paulus sedang menggambarkan manusia akhir zaman yang sangat bertolak belakang dengan kehidupan yang diinginkan Allah. Tetapi sekali lagi, hanya orang yang memiliki kasih Allah, memiliki kasih Kristus dalam hidupnya, yang akan tetap bersinar dan bertahan di zaman ini. Kiranya firman Tuhan ini meyakinkan kita kembali bahwa kita harus memiliki Kristus dalam hidup kita. Sebab hanya Kristus yang dapat menjadi kunci untuk membuka sisi-sisi kehidupan umat manusia yang tidak dapat dibuka oleh apapun. Kekuatan, kehebatan, kepintaran, kepemilikan manusia. Dan Kristus itulah yang akan menjamin kehidupan orang-orang kudusnya di zaman ini dan sampai pada kekekalan. Tuhan Yesus Sang Firman kiranya mengasihi dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih sebab mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak perlu khawatir, tidak perlu terikat oleh keadaan, tidak perlu membiarkan diri kami dikuasai oleh kegelisahan, ketakutan. Tetapi kami harus sadar bahwa Kristus ada bersama dengan kami. Kami milik Kristus dan Engkau milik kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Biarlah Kristus itu berkarya membuka kehidupan kami dari dalam. Sehingga kami dapat membuka setiap belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu kelaliman, supaya kami dapat menghancurkan segala tipuan-tipuan iblis yang bekerja di zaman ini. Dan kami mempercayai kekuatan Tuhan yang akan menjamin, memelihara kehidupan kami dan membuat kami tetap bercahaya di zaman ini. Terima kasih untuk firman Tuhan-Mu ya Bapa. Berkati setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka, dan imannya dibangkitkan, supaya tetap menjadi saksi Kristus yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan sungguh indah dan sungguh besar buat hidup kita. Apapun yang kita lakukan, Dia senantiasa menyertai kita. Dia mau mengampuni kita. Untuk itu, kita mau siapkan hati dan pikiran kita menerima perjamuan kudus. Kita mau nyatakan, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat hidupku. Kita mau angkat satu lagu, sungguh indah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Allah berkata, Allah adalah apa yang kita percayai. Allah bekerja sesuai dengan apa yang kita imani. Mari kita merendahkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari sama-sama berdoa. Bapa, kuduskan roh, jiwa, tubuh kami, supaya kami dapat layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Apa yang kami perbuat ini bukan hanya sekedar tradisi, bukan hanya kebiasaan belaka, tetapi memiliki makna rohani yang dalam, mengingatkan kami akan karya Kristus yang hebat itu. Bahkan karya Kristus yang telah menyatu di dalam tubuh dan darah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap umat-umat-Mu yang mengambil bagian dalam perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum dari perjamuan ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Mari Bapak Ibu, dengan iman, ini kita melihat ini bukan makanan biasa lagi, tetapi biarlah ini sungguh-sungguh membawa berkat kehidupan bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Mari kita angkat cawan ini, anggur ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita terima ini dengan iman, bukan sebagai minuman biasa, tetapi sungguh-sungguh membawa berkat bagi kehidupan kita. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Kekuatan baru yang dari Kristus Yesus, yang adalah kunci kehidupan, akan menyembuhkan jiwa kita, menyembuhkan luka-luka kehidupan kita, membuat roh kita sehat, jiwa kita sehat, juga membangkitkan tubuh kita yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ada di antara kami yang sakit, dengan iman kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan. Jika kami lemah, di dalam nama Tuhan Yesus kami dikuatkan. Yang berbeban berat dilegakan. Bahkan yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam bentuk yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus tertolong. Terpujilah Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Satu hal yang kita percaya, bahwa Allah adalah tidak pernah gagal. Apapun yang Dia rancangkan bagi kita senantiasa mendatangkan kebaikan. Firman-Nya ya dan amin. Dia tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Mari kita akhiri ibadah online kita ini, dan kita akan mengangkat satu lagu Tuhan yang tak pernah gagal. Haleluya. Engkau yang lebih tahu
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan semangat yang dari Kristus Yesus, kita kembali ke tengah dunia di mana Tuhan mengizinkan kita untuk berkarya. Kita tidak hanya berkarya untuk hal-hal yang akan binasa dan sementara, tetapi lebih lagi kita berkarya menjadi saksi Kristus yang menghidupkan jiwa-jiwa dan membawa jiwa-jiwa kepada kasih Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur buat firman Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Demikian kami bersyukur buat kekuatan baru yang kami terima melalui ibadah ini. Berkati setiap telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang terbuka, supaya memiliki kekuatan Kristus untuk pergi ke lapangan-lapangan misi mereka, di lingkungan masyarakat di mana kami tinggal, lingkungan kerja kami, lingkungan bisnis kami, lingkungan pendidikan, supaya nama Allah Kristus Yesus ditinggikan. Kiranya setiap jiwa-jiwa ditarik oleh kasih karunia Kristus melalui berkat pertemuan dengan umat-umat-Mu yang berkomitmen untuk menjadi saksi Kristus, yang membawa kunci kemenangan. Berkati setiap orang-orang percaya di seluruh muka bumi. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di semua denominasi gereja. Berkati pelayan-pelayan Tuhan di lembaga-lembaga misi, lembaga-lembaga pendidikan. Berkati setiap pasangan suami istri. Berkati setiap anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Berkati usaha pekerjaan bisnis umat-umat-Mu, supaya dapat mendukung pekerjaan Tuhan. Dan pada mereka senantiasa dilimpahkan rahmat dari tempat tinggi. Terpujilah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kita kemenangan dan akan terus membawa kita kepada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.